Awal tahun 2002, pasangan Shahnaz Haq dan Gilang Ramadan dikaruniai seorang bayi bernama Pristin Aisyah Haq Ramadan. Jumat 2 Februari 2002, lewat operasi sesar, Shahnaz Haq berhasil melahirkan si kecil berbobot 2,4 kg dan panjang 45 cm di Rumah Sakit Internasional Bintaro, Tangerang. Pasangan pesulap Andri Manan dan Meliana Pancarani atau Rani dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Ini tunangannya belum, ikatan apa-apa belum kok. Sebuah media massa sempat pula menyebutkan Rika saat ini sedang mengandung anak dari Arie Sigit. Coba aja periksa. Benar nggak sih? Enggak, itu nggak benar. Habis mau dibuktiinnya tuh gimana? Orang itu nggak benar. Terhadap berita-berita miring tersebut, Arie mengaku sangat terganggu. Ganggu sih ganggu ya. Cuman namanya gosip kita nggak tahu awal mulanya dari mana. Tapi yang penting kan kenyataannya tidak. Jadi kita juga minta ke seluruh ya wartawan juga agar jangan memberikan berita yang aneh lah, yang tidak pasti lah gitu. Coba dicek dulu sebelum ditayangkan gitu. Lalu kapan rencana mereka sesungguhnya akan melangsungkan pernikahan? Kita kan jalanin ya sekarang. Nobody knows what's gonna be happen tomorrow gitu kan. Ya kita jalanin aja baik-baik. Kita lihat hari per hari. Ya mudah-mudahan jalannya sesuai dengan yang diinginkan kan. Planning kita ada. Cuman kan planning itu kan semua kan tergantung dari yang di atas juga. Kalau yang di atasnya ngaturnya lain, masa kita memaksakan? Siapa kita sebagai manusia? Ya kalau nggak ada halangan sih tahun depan. Pemirsa, berikut ini kabar duka dari kehidupan selebriti yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Cek. Pemirsa, penghujung tahun 2002 ini akan menjadi sangat tidak terlupakan bagi keluarga besar Cica Kuswoyo. Hari Rabu tanggal 18 Desember lalu, ibundanya Nyonya Fatimah Francis Kuswoyo mendadak meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah dalam pelukan sang suami pemusik Nomo Kuswoyo yang juga mantan anggota grup band Kus Plus dan Kus Bersaudara. Padahal 5 hari sebelumnya, almarhumah baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Dan di hari kematiannya, baik Cica maupun Nomo mengaku sama-sama tak melihat atau mendengar tanda-tanda almarhumah akan pergi jauh. Habis maghriban, dia minta dikupasin pir sama pembantu itu dikupasin. Dia bilang, Pak ini manis sekali. Cobain gitu. Terus saya juga ikut. Ya Maya manis sudah dihabisin teh. Aku tak rokokan. Terus habis mampir jam 9 itu dia bilang aku tak ngantuk. Aku tak tidur dulu. Nanti Bapak nyusul ya. Beliau meninggal antara jam 10-11, jam 6-7 gitu masih sempet telepon cucunya, masih ngobrol sama Mas Abi gitu. Terus tutup telepon, abis itu dia telepon lagi ngobrol sama saya, tolong ya Mbak kalau Mama datang ke Jakarta pinjem mobil, Mama mau datang cepet banget gitu, antarkan Mama ke Habib ya gitu. Iya Ma, insya Allah, tenang aja, kenapa sih Mama gitu. Ya udah, enggak gitu, nggak apa-apa gitu. Terus atau jam 10 setengah 11 gitu, jam 11 ada telepon, ayah saya telepon, dia bilang, Mama udah pulang ya Mbak, bilangin Mbak Helen juga ya Mbak, Mama udah pulang. Iya besok aku jemput sama Helen gitu. Aku ngotot. Terus papa bilang, Mbak, ibu bapakmu udah dipanggil Allah gitu. Yang terasa mengharukan bagi Cica dan ayahnya adalah ketika almarhumah memutuskan menjadi mualaf sejak 4 bulan silam. Nah lihat, saya selalu sholat walaupun tidak banyak komentar dengan dia. Pada suatu hari lagi kumpul-kumpul terus dia minta sendiri, Pak aku mau seiman sama Papa. Kemarin kan tanggal 13 di depan cucunya, di depan Mbak Cica segala macam.
Apakah ada firasat tertentu yang dirasakan Cica dan Nomo sebelumnya? Nggak ada sama sekali, cuman yang agak aneh maksudnya memang pas hari raya sebelum hari raya kita jahit baju terus dia ini ada bahan yang ini bahan-bahan kuno, jahitin dong Mbak, jahitin sampai ada 15 potong. Tapi pas hari raya dia pakai kaos hitam, bawahnya sarung. Aku sampai, "Ma, kok hari raya pertama mau pakai baju ini yang bagus dong, tuniknya." Oh iya, enggak, aku kira nyantai gini aja Mbak gitu. Pokoknya tapi aku nggak tahu itu firasat atau gimana, tapi kok emang dia biasanya yang selalu rapih gitu. Dari pernikahannya dengan Nomo, almarhumah dikaruniai 3 orang anak, Cica, Helen yang juga mantan penyanyi cilik, dan si bungsu Reza serta 4 orang cucu. Kini Fatimah Francis Kuswoyo telah tiada. Dari Magelang, jenazahnya dievakuasikan ke Jakarta dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Jaruk Purut. Selama tahun 2002, banyak pasangan artis yang dikaruniai anak. Ada yang melahirkan, ada pula yang mengadopsi anak. Dengan gembira mereka mengumumkan kelahiran itu. Namun ada pula yang berusaha menyembunyikan kelahiran tersebut. Nah pemirsa, simak berita ini dalam Kaleidoskop yang berhasil kami himpun sepanjang tahun 2002. Awal tahun 2002, pasangan Shahnaz Haq dan Gilang Ramadan dikaruniai seorang bayi bernama Pristin Aisyah Haq Ramadan. Jumat 2 Februari 2002, lewat operasi sesar, Shahnaz Haq berhasil melahirkan si kecil berbobot 2,4 kg dan panjang 45 cm di Rumah Sakit Internasional Bintaro, Tangerang. Pasangan pesulap Andri Manan dan Meliana Pancarani atau Rani dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Topas Malino pada hari Senin 4 Maret 2002 di Rumah Sakit Bunda Jakarta Pusat. Kelahiran Topas Malino sekaligus juga sebuah perdamaian antara Andri Manan dengan orang tua Rani yang konon kabarnya sempat tidak harmonis. Berita kelahiran artis Iis Dahlia juga termasuk yang paling sensasional di tahun 2002 ini. Mantan istri Dadang Indrajaya ini, Senin 23 September 2002, melahirkan seorang anak dari hasil pernikahannya dengan Satria Dewandoro alias Andre. Bayi mungil bernama Devano dan Nendra berbobot 3,5 kg dengan panjang 50 cm ini lahir di Rumah Sakit ASI Jakarta. Menyusul berita ini disebut-sebut kelahiran Iis ini juga lebih cepat dari usia pernikahannya dengan Andre yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2002 lalu. Berbarengan dengan waktu dan tempat Iis Dahlia melahirkan, bintang sinetron yang selama ini berpacaran dengan Steve Emmanuel juga melahirkan seorang bayi. Sayangnya berita membahagiakan ini sengaja ditutup-tutupi oleh Andi Soraya mengingat status hubungannya yang belum jelas dengan sang pacar.